Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Fun Study Channel. Hari ini kita akan melanjutkan materi mengenai pertidaksamaan irasional. Kalau kemarin pertidaksamaan rasional itu bentuknya pecahan, kalau pertidaksamaan irasional itu nanti berbentuk akar. Bagaimana penyelesaiannya? Kita langsung selesaikan contoh soal yang ada. Untuk menyelesaikan soal ini, ada beberapa langkah. Dengan langkah yang pertama adalah, saya tulis dengan L1. Langkah yang pertama yaitu kedua ruas dikuadratkan. Ini kan ada dua ruas ya, ruas kanan dan ruas kiri. Nah, semuanya itu dikuadratkan sehingga yang ruas kiri ada akar 3x ditambah 4, ini dikuadratkan, tandanya mengikuti, lebih dari 7 juga dikuadratkan. Kemudian jika ada akar dikuadratkan, maka akarnya hilang, kuadratnya juga hilang. Yang tersisa adalah 3x ditambah 4. Lebih dari 7 kuadrat, hasilnya adalah 49. Kemudian yang dicari nilai x-nya, maka ini di ruas kiri ada 3x lebih dari 49, positif 4 di ruas kiri harus pindah ke kanan menjadi negatif 4. 3x lebih dari 49 dikurangi 4, hasilnya adalah 45. Yang dicari adalah nilai x. Di sini masih 3x. Biar menjadi x, maka kedua ruas harus dibagi dengan 3. 3x dibagi 3, hasilnya x. Tandanya mengikuti, lebih dari 45 dibagi 3, hasilnya 15. Oke, ini pertidaksamaan yang pertama. Sekarang langkah yang kedua. Langkah yang kedua saya tulis dengan L2 adalah buat syarat akar. Nah, buat syarat akar. Apa itu syarat akar? Di soal ini cari yang ada bentuk akarnya. Yang ada bentuk akarnya itu hanya yang ada di ruas sebelah kiri. Nah, bilangan atau suatu bilangan atau persamaan ya, bilangan yang ada di dalam akar ini syaratnya adalah dia harus positif, karena tidak mungkin bilangan di dalam akar itu hasilnya adalah negatif, ya kan? Maka syarat akar ini adalah bilangan yang di dalam akar yaitu 3x ditambah 4, nilainya harus positif. Positif itu artinya lebih dari atau sama dengan 0. Oke, jadi bilangan yang di dalam akar dalam soal ini yaitu 3x tambah 4, nilainya harus positif, lebih dari atau sama dengan 0. Yang dicari x-nya, maka 3x lebih dari atau sama dengan 0, positif 4 pindah ruas menjadi negatif 4. 3x lebih dari atau sama dengan 0 dikurangi 4, hasilnya negatif 4. 3x biar jadi x saja, maka kedua ruas harus dibagi dengan 3. 3x bagi 3 hasilnya x, lebih dari atau sama dengan tetap, tanda mengikuti, negatif 4 dibagi dengan 3. Ini pertidaksamaan yang kedua. Nah, kemudian langkah yang ketiga adalah buat irisan dari pertidaksamaan langkah 1 dan langkah 2. Jadi pada langkah 1 tadi ditemukan pertidaksamaannya x lebih dari 15. Pada langkah yang kedua ditemukan pertidaksamaannya x lebih dari atau sama dengan negatif 4/3. Kita buat irisan. Kembali lagi ke video-video sebelumnya, kita buat dulu garis bilangannya. Yang pertama ada ini, x lebih dari 15. Kita buat garis bilangan, misal di sini ada 15. Bulatnya bagaimana? Bulatnya bulat kosong ya, karena ini lebih darinya nggak ada sama dengan.
Nah, bagaimana dengan daerah yang diarsir? X lebih dari 15, lebih dari berarti daerah-daerah yang di sebelah kanannya 15. Maka untuk daerah ini kita arsir 15 ke kanan. Ya, karena lebih dari berarti di sebelah kanannya 15. Oke, sekarang dari langkah yang kedua, pertidaksamaan yang diperoleh adalah X lebih dari atau sama dengan negatif 4/3. Kita buat juga garis bilangan. Kalau di sini 15, maka negatif 4/3 otomatis di kirinya. Bilangan negatif di sebelah kiri bilangan positif. Di sini ada negatif 4/3. Ada tanda sama dengan, berarti sini bulatnya bulat penuh. Oke. Tanda lebih dari berarti yang diarsir di mananya negatif 4/3, lebih dari berarti yang diarsir di sebelah kanannya negatif 4/3. Nah, ini yang diarsir di sebelah kanan. Nah, yang kita cari adalah irisan. Irisan itu daerah yang sama. Yang di atas kena arsir, yang di bawah juga kena arsir. Tiap ada batas angka ini kita buat garis putus-putus biar kelihatan. Nah, kalau yang sini nggak diarsir, sini diarsir. Berarti bukan irisan ya. Yang sini diarsir, berarti yang diambil adalah daerah ini yang kita ambil. Nah, kalau begitu kita tuliskan HP-nya. Langkah yang keempat, menulis HP. Kalau daerahnya itu kira-kira HP-nya siapa ya? HP sama dengan, jangan lupa kurung kurawal buka, X di mana X daerahnya kan di sebelah kanannya 15, berarti lebih dari 15. Ada nggak tanda sama dengannya? Tidak ada, karena 15 bulatnya adalah bulat kosong. Jadi HP-nya adalah X di mana X lebih dari 15. Oke, sekarang ke contoh soal yang kedua. Tentukan himpunan penyelesaian dari akar 4X dikurangi 7 kurang dari atau sama dengan 5. Caranya sama, kita buat 4 langkah. Yang pertama adalah kedua ruas dikuadratkan. Nah, kedua ruas dikuadratkan berarti sini ada akar 4X dikurangi 7 dikuadratkan, tandanya mengikuti kurang dari atau sama dengan 5 kuadrat. Kalau ada akar dikuadratkan, artinya akarnya hilang, kuadratnya juga hilang. Yang tersisa adalah 4X dikurangi 7. Kurang dari atau sama dengan 5 kuadrat, hasilnya adalah 25. Yang mau dicari X-nya, maka ini di ruas kiri tersisa 4X, kurang dari atau sama dengan 25, negatif 7 pindah ruas menjadi positif 7. 4X kurang dari atau sama dengan 25 tambah 7, hasilnya 32. Ini masih 4X, yang dicari hanya X saja, maka kedua ruas kita bagi dengan 4. 4X dibagi 4, hasilnya X kurang dari atau sama dengan 32 dibagi 4, hasilnya adalah 8. Oke, ini adalah pertidaksamaan yang pertama. Sekarang kita lanjutkan ke langkah yang kedua. Langkah yang kedua adalah buat syarat akar. Apa itu syarat akar? Syarat akar adalah bilangan yang di dalamnya akar itu harus positif. Siapa bilangan yang di dalamnya akar? Di dalam akar ada 4X dikurangi 7. Harus positif, maka nilai ini harus lebih dari atau sama dengan 0. Yang dicari nilai X-nya. Maka 4X lebih dari atau sama dengan 0, negatif 7 pindah ruas menjadi positif 7. 4X lebih dari atau sama dengan 0 tambah 7, 7, sini 4X biar menjadi X saja, maka kedua ruas harus dibagi dengan 4. 4X dibagi 4 hasilnya X lebih dari atau sama dengan 7 dibagi 4, yaitu 7/4. Nah, ini pertidaksamaan yang kedua. Lanjut, langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga adalah buat irisan dari pertidaksamaan
langkah 1 dan langkah 2. Langkah 1 pertidaksamaannya adalah X kurang dari atau sama dengan 8. Kita buat garis bilangannya dulu. Kita letakkan 8, misal di sini ada 8. Ini ada sama dengannya, berarti 8 bulatnya bulat penuh. Nah, kemudian tandanya kurang dari. Kalau kurang dari yang diarsir di sebelah kiri. Kurang dari diarsir sebelah kiri, berarti ini daerah yang diarsir. Oke, pertidaksamaan langkah 1. Ini pertidaksamaan langkah 2. X lebih dari atau sama dengan 7/4. Buat garis bilangan. 7/4 itu berapa ya? 7/4 itu berapa ya? Kita buat porogapetnya dulu. Berarti gini ya porogapetnya, 7 dibagi 4. 4 kali berapa yang hasilnya mendekati 1, yaitu 4 kali 1. 1 kali 4 hasilnya 4. Ini dikurangi 7 kurangi 4, 3. 3 bisa nggak dibagi 4? Nggak bisa. Berarti harus pinjam 0. Kalau pinjam 0, sini dikasih koma. 4 kali berapa yang hasilnya mendekati 30, yaitu 4 kali 7. 7 kali 4 hasilnya 28. Ini juga dikurangi. 30 bagi 28 hasilnya 2. 2 apakah bisa dibagi 4? Nggak bisa, berarti harus pinjam 0. Pinjam 0 yang kedua tidak perlu diberi koma lagi, oke? 20 bagi 4 hasilnya 5. 5 kali 4 hasilnya 20. Berarti 7/4 itu 1,75. Jika di sini sudah ada 8, berarti 7/4 itu di sebelah kirinya ya. Oke, misal di sini ada 7/4. Bulatnya bagaimana? Bulatnya berarti bulat penuh karena ada tanda sama dengan. Yang diarsir sebelah mana? Ini tandanya lebih dari. Kalau lebih dari berarti yang diarsir di sebelah kanan. Berarti sebelah sini, sebelah kanan. Nah, kita cari irisan atau daerah yang sama. Atas diarsir, bawah juga diarsir. Tiap ada batas angka, kita tarik garis putus-putus. Yang sebelah sini atasnya diarsir, bawahnya enggak, berarti bukan ya. Kalau yang tengah atasnya diarsir, bawahnya juga diarsir, berarti daerah yang diambil itu daerah ini. Nah, sekarang langkah yang terakhir, langkah keempat, yaitu menulis HP. Nah, kita tulis HP-nya. HP X di mana ini dia batas di antara dua bilangan ya. Kita tulis dulu batas sebelah kirinya ada 7/4, batas sebelah kanannya ada 8. Kalau ada begini, pasti ini tandanya kurang dari, sini juga tandanya kurang dari. Nah, bilangan yang dicari adalah X, berarti ini bilangannya juga X. Kemudian 7/4 bulatnya bulat penuh, berarti ini ada tanda sama dengan. 8 juga bulatnya penuh, berarti ini juga ada tanda sama dengan. Nah, ini adalah himpunan penyelesaiannya. Oke, sekarang ke contoh soal yang ketiga. Di sini yang di dalam akar ada bentuk kuadratnya. Caranya sama seperti tadi. Langkah yang pertama, kedua ruasnya kita kuadratkan dulu. Kedua ruas dikuadratkan. Nah, kalau kedua ruas dikuadratkan, berarti akar X kuadrat ditambah X dikurangi 2. Ini dikuadratkan, lebih dari atau sama dengan 2 juga dikuadratkan. Kalau ada akar dikuadratkan, maka akarnya hilang, kuadratnya juga hilang. Tersisa X kuadrat ditambah X dikurangi 2. Lebih dari atau sama dengan 2 kuadrat, hasilnya 4. Kemudian, kalau ada bentuk yang seperti ini, ruas kanannya itu harus 0. Biar ruas kanannya itu 0, maka 4 harus pindah ke kiri. Sehingga X kuadrat tambah X kurangi 2, positif 4 pindah menjadi negatif 4. Lebih dari atau sama dengan 0. X kuadrat ditambah X negatif 2 kurangi 4, hasilnya negatif 6. Lebih dari atau sama dengan 0. Nah, kalau ada ini berarti harus kita faktorkan dulu ya. Untuk memfaktorkan ini berarti kita cari
dua bilangan kalau dijumlahkan itu hasilnya koefisien X, kalau nggak ada angkanya berarti dia bernilai 1. Dan kalau dikalikan itu hasilnya adalah negatif 6. Nah, siapa dua bilangan itu? Kita cari negatif 6 itu bisa perkalian antara 6 kali negatif 1. Ya. Sekarang bagaimana jika 6 ditambah negatif 1? Apakah hasilnya itu 1? Kita hitung. 6 positif ketemu negatif, hasilnya negatif. Negatif 1 ya. 6 kurangi 1 hasilnya 5. Berarti ini tidak memenuhi. Oke, sekarang ketika negatif 6 itu bisa juga perkalian antara negatifnya pindah ke 6 ya. Berarti ini negatif 6 kali 1. Memang memenuhi ini, tapi kalau dijumlahkan bagaimana? Negatif 6 ditambah 1. Negatif 6 tambah 1 hasilnya adalah negatif 5. Tidak memenuhi juga ya. Oke, sekarang kalau negatif 6 itu dia perkalian antara 3 kali negatif 2. Kan bisa juga ya, 3 kali negatif 2 ketemunya negatif 6. Sekarang kalau kedua bilangan ini kita jumlahkan. 3 ditambah negatif 2 sama dengan 3. Positif ketemu negatif, hasilnya negatif, yaitu negatif 2. 3 kurangi 2, hasilnya 1. Nah, ini ketemu. Kalau dikalikan hasilnya negatif 6. Kalau dijumlahkan hasilnya itu 1. 1 ini ya, berarti dua angka yang masuk ke pemfaktoran ini adalah 3 dan negatif 2. Nah, maka pemfaktoran di sini angkanya ada positif 3 dan negatif 2. Nah, di depan sini ada siapa? Ini kan X kuadrat, berarti X-nya kita letakkan 1 di sini, 1 di sini. Sehingga pemfaktorannya adalah X tambah 3 dan X dikurangi 2. Selanjutnya, masing-masing kita sama dengan kan 0. X tambah 3 sama dengan 0. Maka X sama dengan 0, positif 3-nya pindah ruas, berarti menjadi negatif. X sama dengan 0 dikurangi 3, hasilnya negatif 3. Yang ini juga sama, X kurangi 2 sama dengan 0, maka X sama dengan 0, negatif 2 pindah ruas menjadi positif 2. X sama dengan 2. Oke. Jika sudah sampai di sini, sekarang kita lanjutkan. Ini pertidaksamaan, berarti tidak hanya sampai di sini. Selanjutnya kita harus buat garis bilangan. Satu garis bilangan untuk dua angka ini, yaitu negatif 3 sama 2. Kita letakkan dulu negatif 3 di sini, maka 2 otomatis ada di kanannya bilangan negatif. Misal 2 ada di sini. Kemudian ini tandanya lebih dari ada sama dengannya, maka kedua angka ini bulatnya adalah bulat penuh ya, karena ada tanda sama dengan. Selanjutnya, tentukan tanda positif dan negatif. Cara menentukannya adalah ambil bilangan yang tidak ada di sini. Dan bilangan yang paling mudah untuk diambil yaitu 0. Maka kita ambil X sama dengan 0. X sama dengan 0 ini kita substitusikan ke sini. X kuadrat ditambah X dikurangi 6. X-nya ganti dengan 0, maka 0 kuadrat ditambah 0 dikurangi 6. Hasilnya adalah 0 tambah 0 dikurangi 6, yaitu negatif 6, bernilai atau bertanda negatif. Pada garis bilangan, manakah letak dari 0? Kalau sini bilangan negatif, sini bilangan positif, pasti 0 di antaranya. Maka ini tempatnya 0 bertanda negatif. Selang-seling, kalau sini negatif, maka ini positif, sini juga positif. Kemudian yang diarsir mana? Ini lebih dari. Kalau lebih dari diarsir yang bertanda positif, maka arsirlah yang bertanda positif. Ada daerah 1 dan ada daerah yang kedua. Oke, jika sudah sampai di sini, berarti langkah satunya sudah selesai. Kita lanjutkan ke langkah yang kedua. Langkah yang kedua yaitu buat syarat akar.
Nah, berarti bilangan yang di dalam akar siapa itu? Yaitu x kuadrat ditambah x dikurangi 2 itu harus positif ya. Kalau syarat akar maka dia lebih dari atau sama dengan 0. Ini bentuknya kuadrat. Kalau bentuk kuadrat berarti harus difaktorkan. Cara memfaktorkan buat kurung buka 2 terus tanda mengikuti lebih dari atau sama dengan 0. X kuadrat berarti X-nya di depan sini sama di depan sini. Sekarang kita cari dua bilangan di sini ya. Dua bilangan ketika dijumlahkan itu hasilnya koefisien X. Di depannya X nggak ada bilangan berarti koefisiennya adalah 1. Dan kedua bilangan itu ketika dikalikan hasilnya harus negatif 2. Siapa kedua bilangan itu? Oke, kita uraikan. Negatif 2 itu bisa perkalian antara 2 kali negatif 1, ya kan? Sekarang bagaimana jika 2 ditambah negatif 1? Artinya 2 positif ketemu negatif, negatif, negatif 1 ya. 2 kurangi 1 hasilnya adalah positif 1. Memenuhikah? Oh, memenuhi. Kalau dijumlahkan hasilnya 1, dikalikan hasilnya negatif 2. Maka dua bilangan itu adalah 2 dan negatif 1. Maka ini diisi positif 2, sini diisi negatif 1. Oke, jika sudah difaktorkan maka masing-masing disama dengankan 0. Ada X tambah 2 sama dengan 0. Maka nilai X-nya sama dengan 0, positif 2-nya pindah ruas menjadi negatif 2. X sama dengan 0 kurangi 2, hasilnya adalah negatif 2. Selanjutnya ini juga X kurangi 1 sama dengan 0, maka X sama dengan 0, negatif 1 pindah ruas menjadi positif 1. X sama dengan hasilnya positif 1. Oke, jika sudah ketemu jangan lupa buat juga garis bilangan. Satu garis bilangan untuk dua nilai, ada negatif 2 dan 1. Kita letakkan dulu negatif 2 di sini. Kalau 1 otomatis di kanannya bilangan negatif. Misal 1 di sini. Ini ada tanda sama dengan, berarti kedua angka ini bulatnya bulat penuh. Oke, tentukan tanda positif negatif. Ambil bilangan selain dua bilangan ini dan yang paling mudah diambil adalah X sama dengan 0. Ambil X sama dengan 0. Substitusikan ke sini. X kuadrat ditambah X kurangi 2. X-nya diganti dengan 0. 0 kuadrat tambah 0 dikurangi 2. 0 tambah 0 dikurangi 2 hasilnya negatif 2. Ini bertanda negatif. Nah, pada garis bilangan di mana letak 0? Ini letak 0 ya, di tengah-tengah antara bilangan negatif dan positif. Tandanya apa? Tandanya negatif. Kanan kiri selang-seling, kalau sini negatif berarti sini positif, sini juga positif. Tandanya lebih dari, kalau lebih dari berarti yang diambil daerah yang positif. Daerah yang positif ada ini daerah yang pertama dan ini daerah yang kedua. Oke, jika sudah menggambar garis bilangan berarti langkah yang kedua selesai. Sekarang kita menuju ke langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga adalah buat irisan dari pertidaksamaan langkah 1 dan langkah 2. Nah, kita tadi kan belum membuat pertidaksamaan ya dari langkah 1 dan langkah 2, tidak apa-apa. Kalau ada bentuknya dua garis bilangan seperti ini, maka langsung saja yang disalin ke sini adalah garis bilangannya. Yang pertama itu garis bilangannya kita gambar lagi ke sini. Ada negatif 3 tadi bulatnya penuh, 2 juga bulatnya penuh. Yang diarsir ini ke kiri ya, negatif 3 ke kiri, ini 2 ke kanan. Selanjutnya garis bilangan yang kedua ini ada negatif 2, di sini sudah ada negatif 3. Negatif 2 di sebelah mananya negatif 3? Pada garis bilangan negatif 2 itu di sebelah kanannya negatif 3 ya.
sini negatif 2, bulatnya adalah bulat penuh, dari sini bulat penuh. Terus di sini sudah ada 2, ini 1, maka 1 di sebelah mananya 2, jelas 1 di sebelah kirinya 2, ini 1. Bulatnya adalah bulat penuh. Oke, yang diarsir mengikuti, ini negatif 2 ke kiri dan 1 ke kanan. Oke, masing-masing batas angka kita buat garis putus-putus dulu. Kita buat garis putus-putus dulu. Nah, yang kira-kira atasnya diarsir, bawah diarsir, atas diarsir, bawah diarsir, berarti yang ini ya, atas arsir, bawah arsir. Ini tidak, ini enggak, ini enggak. Nah, ini lagi atas arsir, bawah arsir. Kalau sudah, kita ke langkah yang terakhir atau langkah yang keempat, yaitu menulis HP. Sehingga HP sama dengan X, di mana ini dari negatif 3 ya batasnya, negatif 3 ke kiri, berarti X. Kalau ke kiri tandanya kurang dari batasnya siapa? Negatif 3. Bulatnya gimana? Negatif 3 bulat penuh, berarti ini ada tanda sama dengan. Nah, ada daerah lain lagi, berarti kata hubungnya adalah atau X daerahnya ke kanan. Kalau ke kanan berarti lebih darinya siapa? Ini kan batasnya 2, berarti ini lebih dari 2. Bulatnya bulat penuh ya kan, berarti ini ada tanda sama dengan. Nah, inilah HP untuk contoh soal yang ketiga ini.